gue mikir gue harus stand out lah ceritanya kurang lebih. Karena yang lainnya kan simple banget, kaosan doang sama jaket. Kalau abang stand up? Stand up, ya benar. Stand up komedi benar, bukan stand out. Ya. Tapi gini, maksudnya Pada ketawa dong, ini kasihan nih. Jadi ulang tahun, yang kayak segitiga gitu bang, dibacain terus aku angkat terakhirnya apa gitu, katanya sampai tua suka kerja. sampai tua suka kerja. Nggak mau lagi, aku pengen nikah juga kayak kakak Ya gitu. kan lu masih kecil, berapa kamu? 23. Ya udah lo nikmatin dulu, kayak gue nikmatin dulu, baru nanti ketemu, istirahat, selesai gitu. Aku dicari juga kemarin angkanya. Terus? Angkanya berapa gitu, terus kupasang nggak kena. Halo, welcome to Topot, Indra Jegel, Ragnar Orat Mangun, Demon and Friends. Ada idol baru, Apa? Pak S. Pak S siapa? Siapa? Pak S. Kiper. Iya. Martin Pak Paes. S. Pak S tuh kayak Pak siapa gitu ya. Pak keren Oh banget. kemarin Eca nonton gak Aku di nonton GBK? pertama kali. Dia nangkap bola. Go Pak S. Guys, maafkan hari ini kita cuma berdua karena Pak Surya lagi harus mengantarkan keluarganya yang sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh ya, Amin. Pak. Hari ini berdua doang kita. Tamu kita kali ini tau gak sih? Tahu dong, dia orangnya keren banget. Setiap orang ngelihat dia kayak, widih. Sama kalau misalnya ada orang pakai motor baru, wede. Ini idola kucil. Dari dulu aku udah nontonin dia ngeband sampai hari ini dia masih bermusik dan karirnya masih terus menjadi apa ya? Masih terus sustainable. Apa? Sustainable. Sustainable. Itu dia tuh. Aduh, bahasa Inggris kali, Gel. Ya. Ya, Bantuin kalau aku gitu. juga suka sih lihat kakak ini. Lagu dia yang kamu ini apa? Seandainya kau tahu. Makanya aku bilang, oh pasti Kak Widi ini tipe cowoknya yang mulus dan putih. Karena? Seandainya kau tahu. Wah, kan dan ada tahu kuning ya. Langsung saja ini dia. Wede. Halo. Apa ini? Silakan duduk, guys. Idolaku loh ini. Ini idolaku tuh. Terima kasih. Gila. Kawit, berarti kamu mulai jadi vokalis tahun berapa? Nyanyi deh, karir musik kamu. Karir sama Viera kan? Iya. Sebelum Viera emang ada lagi? Gak ada. Oh nggak ada? Iya, sebelum Viera sekolah gue. Emang mulai umur SMA. SMA. SMA gue Vieraan. Kelas? Akhir SMA berarti 3 SMA. 3 SMA tuh ya? Iya Itu sampai sekarang. sampai sekarang. Kamu masih aja stiker jerawatnya ya? Iya, tapi kalau sekarang sih jerawatnya aku nutupin kayak yang beruntusan gitu. Iya. Nice. Mau bahas jerawat apa lagi? Aku selalu pakai yang tipis aja, yang nggak Iya, bentuk. ini aku pakai yang Iya. tipis. Maaf guys, kita Oh, iya. ngobrolin dulu ya. Yang ngobrol dulu. Jadi sebelum ada kamu, orang kan tabu tuh soal stiker jerawat kan. malu ya. Dan gue selalu pakai. Orang nanya mulu itu apa. Jadi gue susah jelasinnya. Sedangkan di luar negeri udah banyak yang pakai stiker Iya. jerawat kan. Kurang lebih gitu. Back to the Ya, topic. Tunggu, Ya, oke. fun fact, waktu aku ke Thailand kapanan, kan aku pakai banyak banget tuh di muka aku. Bule kayak, ih lucu banget, beli di mana gitu. Enggak, dia pikir lu lagi cosplay atau apa Iya, kali. itu aku bilang, Karena lu banyak banget kan lu bilang. banyak banget. Terus dia bilang kayak, beli di mana ya? Aku nggak tahu kalau di sini. Akhirnya aku kasih punya aku. Oh gitu. Kemarin temanku pakai stiker gitu di muka tapi kayak semulut ketutup gitu. Apa disekap ya? Kayaknya disekap deh dia tuh ya. Pakai lakban hitam gitu disekap. Kamu katanya, Silakan. ya, enggak, kamu kan sekarang lagi aktif lagi tuh. No, sorry deh. Berarti Viera sempat vakum lama kan? Karena Kevin pernah punya masalah yang dia sudah pernah sampaikan ke sosmed kan, yang hutang dia. Dia lagi usaha untuk beresin kerjaannya Oke. dan masalah dia. Ya. Jadi setidaknya vakum, setidaknya istirahat lah bagian Istirahat. situ. Karena kita ngasih waktu untuk Kevin nge-build, Menyelesaikan, ya. build back his Ya, jati problem lah ya. dirinya. Ya. Terus Raka pernah sekolah juga, jadi
banyak lah perpreketek-preketekannya. Intinya yang buat itu vakum dan akhirnya Iya. di setiap festival Viera tuh muncul lagi gitu. Alhamdulillah karena festival banyak dan mungkin karena pandemi orang kangen juga kali ya. Iya kali ya. Sempet vakum lama juga, semua orang pada istirahat kan. Jadi ketika selesai pandemi, festival balik, semua yang lama-lama juga pada nongol kan. Iya, siap. Karena orang udah capek, orang pengen nyanyi bodo amat, nggak mau ada beban, pengennya have fun, nonton konser. Pengen nostalgia sama lagu-lagu lama Nostalgia ya. juga. Tapi kenapa katanya kamu nggak mau bawain lagu si itu? Dengarkan Apaan? curhatmu Oh, emang katanya. iya ya? Iya katanya ya. Emang benar nggak sih? Kata siapa? Kata itu tim kreatif tuh katanya. Emang dengarkan curhatku. Kenapa? Itu aja udah gedek banget gue dengerin. Kayak Kenapa guys? ya pasti ngerti lah ya, siapapun yang punya lagu akan mempunyai rasa-rasa gitu kan. Geleh gitu. Gela bahasa apa? Bahasa Sunda. Geli itu. Geli ya, geli. Gitu ya. Kurang lebih begitu ya. Cuma mungkin bertahun-tahun dan itu awal muncul Viera kan. Iya. Sedangkan awal Viera gue belum punya pengalaman nyanyi cantik. Karena gue berasal dari indie, emo, screamo, band wawa, teriak-teriak Iya, kan. Terus gue mesti nyanyi cantik, nyanyi serius di Nyanyi anggun gitu ya. nyanyi normal gitu Iya, kan iya. dan gue belum tahu suara gue mesti kemana. Dulu sebelum Viera gue ada vibra. Oke. Pas di Viera gue harus lempeng. Jadi gue tuh berantakan di situ, ngerti nggak? Karena banyak tuntutan yang harus ABC. Karena kenapa mereka minta gue nyanyi lurus, lempeng? Karena menyesuaikan dengan umur, ABG. Oh gitu. Iya, kurang lebih gitu. Nggak mau ada teknik. Kalau teknik kan kesannya gue sudah dewasa kan. Tapi tuntutannya memang berhasil. Kayak oke bagus, jadi unik beda kan. Jadi ada Jadi apa bedanya? Ada beda, unik. Dengan band yang rame pada masa Iya. itu ya, Viera Sedangkan- muncul dengan begitu ya. Betul, sedangkan gue-nya bingung gitu loh. Kayak gue mencari jati diri vokal gue jadi agak bingung. Suka banget nonton kontennya Kak Widi yang siap-siap di TikTok. Siap-siap, get ready with Get me. Ready With Me. Ada ya? Ada yang kayak iya mau konser nih tapi kayak bawa bajunya kayak ini aja deh, baju tidur bener. aja deh. Soalnya TikTok gue nggak megang, ada orangnya. Oh iya Jadi- direkamin ya? Jadi gue selalu take, mereka edit post, terus gue jarang buka. Yang penting gue nitipnya, kalau komuk gue jelek, lu beresin tolong nitip. Kalau gue nggak pakai lipstikin titip itu doang sih. Tapi jujur, kalau Widi kan secara fashion itu apa ya, muncul gitu, beda gitu. Emang suka ini aja, suka mix and match saja atau Iya ada kayak terinfluence dari siapa? gitu. Sebenarnya jatuhnya gue tuh simple, yang ada aja karena itu bisa dibeli di toko orange ya kan baju gue. Toko orange maksudnya Shopee ya? Iya. Shopee langsung Shopee. Iya. Karena itu bisa kasarannya sekali pakai buang kasarannya. Karena sekali pakai udah diposting, orang udah lihat. Gue bisa menyingkirkan itu dengan gue kasih ke asisten gue ke orang yang membutuhkan. Jadi siapapun yang pakai gue kasih, temen deket, tetangga lu butuh baju nggak gue kasih. Tukang sampah lewat lagi ngambil, Pak ini ada buat istri anak kalau punya, ini ada baju gitu-gitu loh. Tapi pakai jaket yang gitu-gitu. Enggak, gue milihin. Tukang sampahnya gitu pakai jaket yang keren banget itu. Kagak lah, jangan Bre. Jadi gue pilih kalau memang temen gue emang suka pakai yang kecil-kecil gue kasih. Atau sepupu yang pada badannya kecil-kecil yang nggak muat di gue pun, gue juga sering beli tapi nggak muat, masih ada tagnya gue kasih kayak gitu-gitu. Gitu. Yang bisa pakai seksi iya, kalau pakai yang panjang siapa gue pilah-pilah. Gue bisa pakai berulang kali karena gue milihnya yang bisa gue mix match. Jadi gue tidak mubazir memakai baju, nggak buang-buang gitu. Nah itu inspirasi insponya dari mana kalau mix and match-nya? Nggak ada, gue lihat yang ada aja. Kadang tergantung sama eventnya apa, acaranya apa, temanya apa. Festival outdoor Ya, gitu. festival outdoor cari baju gerah. Which means kayak gue cari yang kira-kira kalau keringetan sampai basah banget full, apa nih yang cocok dan gue bisa loncat-loncat. Tergantung tema, menyesuaikan tempat aja, kurang lebih gitu. Tapi Tapi pernah nggak ini, sorry bang, Apa? kalau misalkan kakak dress up sesuai kayak what you want, right? Tapi kalau misalnya pernah nggak bisa lagi Kak Widi kayak gini, harus kayak gini nih bajunya. Iya. Dimintain, Iya, ada Diminta. request. Request. Untungnya nggak pernah ada request ya, karena ngeband aja. Kalau cowok enak ya kaos doang. Gue setidaknya karena gue perempuan ya, gue mikir gue harus stand out lah ceritanya kurang lebih. Karena yang lainnya kan simple banget, kaosan doang sama Kalau jaket. abang stand up, Stand up, ya benar. Stand up comedy benar, bukan stand out. Ya. Tapi gini, maksudnya Kita pada ketawa dong, ini kasihan nih. ya maksud aku, thank you ya. ya karena kan ada momen beban nggak sih, Win? Maksudnya kayak, ya
aku biasa dress up gitu. Terus tapi kalau keluar yang biasa-biasa aja, aduh kayak Di luar Vera gue princess madam banget, kurang lebih kayak gini. Oke. Tapi gue tambahin topi ini karena gue mikir gue masih Widi Vera di sini kan. Oh. Jadi at least masih ada tomboy maskulinnya. Cuma gue kalau di luar Vera gue princess parah, madam banget. Di Vera gue ya seperti yang kalian lihat. Ya udah, loh. gitu aja. Karena ngeband ya loncat-loncat, gak mungkin gue pakai heels gitu, yang ada gue ankle kan gitu. Iya, bener sih. Gue yang ngebawa si Vera itu, gue mikirnya kan. Beban sih enggak, tapi memang mikir setiap manggung besok mesti pakai baju apa. Gue ngecek acaranya indoor outdoor, artisnya siapa aja. Jadi gue menyeimbangkan, misalnya isinya cowok semua, oke gue lebih feminin. Misalnya isinya cewek semua, gue lebih ada maskulin. Kurang lebih gitu. Sebenarnya masih mikir, jadi emang capek juga, lebih Iya, capek. lumayan ya. Kalau aku udah nggak mau mikir sih, aku suruh misalnya kayak Kak Anggi gitu ya. Nah, stylist kadang nggak masuk ke gue. Mereka menurut gue stylist masih terlalu sama yang lain, belum terlalu nyebrang. Gue simple tapi harus ada nyebrangnya setidaknya. Nah, iya. itu harus gue yang mikir sendiri gitu. Iya, ya, karena mereka juga ya gimana? Kecuali ada acara formal butuh stylist bisa tuh. Misalnya acaranya Gala dinner apa? Gue cari dress yang kemerlap-kemerlip. Nah, itu bisa tuh pasti kan. Kurang lebih gitu. Premier Iya, misalnya betul. gitu-gitu. Itu Tapi stylist. dari sekian banyak dunia hiburan maksudnya nyanyi, terus sempat film gak sih, Wit? Sempat kan? Udah lama banget. Lama banget Masih kan? kecil gue. Nah, ABG. maksud aku sesuatu yang kau syukuri nggak ada di entertainment sebagai penyanyi? Wit? Syukurilah, harus dong. Karena apapun yang kita kerjakan harus kita syukuri. Dan gue sengaja nerima film buat ngisi Wikipedia aja sih pada saat itu. Oh, biar nambah Wikipedia. Jadi orang nge-search ada nih film gitu Iya, kan. iya, iya. Tadi gue mau nambah lagi film yang lain tapi udah capek, udah yang penting ada satu gitu. Yang penting gitu aja. Tapi kakak kan sekarang ada, maksudnya pengen, kayak aku nggak tahu sih kalau orang selama itu di industri kayak kamu punya goals lagi nggak? Atau Iya. kayak aku udah settle nih kayak gini. Iya kan gitu. Udah. Ya maksudnya sorry banget. Maksudnya Iya. masuknya tergolong muda, Wit. Masuk Siapa? Gue. Widi kan, masuknya di tamat SMA. Oh, iya. Terus pengen goals lain nggak kayak ya solo karir atau coba acting apa? Nggak ada. Enggak pernah. Nah, saat itu memang gue coba ngerjain karena biar experience, nambah wawasan, nambah ilmu. Pada saat muda ya, muda kan masih pengen nerima ABCD ya, belum seboyok sekarang kan. Karena udah ngerasain semuanya, gue mikir ya udah saat ini intinya karena gue masih bujang, ya udah gue ngasih makan orang, masih bisa ngasih makan orang kan, kayak produksi, karena mereka punya anak istri. Selagi gue masih bujang ya udah gitu loh. Gue mikirin buat mereka aja gitu. Karena nanti kalau nikah, apalagi hamil, gue tipe yang gue mau istirahat di rumah, kan gue madam aslinya. Benar. Aslinya gue madam banget. Leyeh-leyeh ya. Gue mau istirahat karena kesehatan kan, Iya, untuk iya. si bayi gitu Iya, loh. Kerjanya ya tipis-tipis aja gitu. Kak Widi berarti termasuk independent woman gak sih? Ah. Iya, karena gue independen. anak pertama, terus zodiak gue Taurus, terus gue ya bisa dibilang agak sedikit alpha, tapi gue tradisional. Maksudnya gue pengennya tetap di bawah laki-laki gitu loh, kalau punya pasangan gitu. Berarti nanti kalau punya pasangan kayak Harus yaudah pinter." kamu berhenti kerja aja, aku yang biayain, mau gak? Ya mau lah, gue mending di rumah. Ngurus suami, ngurus anak, kan gue tradisional, gue Iya, mending itu. benar. Gue mending itu gitu loh. Benar. Karena gue sudah ngalamin semua, yang belum memang nikah aja gitu. Iya. Karena gue tipe yang comfort zone, gue udah di Vera ya udah, bukan yang gue mau solo, gue mau bubar Nggak sama ambis Vera, gitu gue mau ya? keluar, nggak ambis biasa. Tapi aku jarang sih ketemu Taurus. Taurus sama Geran. Masa sih aku Scorpio. Ya lu Cocok nggak rame. kita? Mungkin cocok. Aku cocoknya sama Cancer. Cancer emang baik sih, Cancer mereka baik gitu banget aja. sih. Gitu aja mereka. Jega ngerti banget. Abang Aku apa? Scorpio. Oh iya, Scorpio tapi berdua. sama, Bang. Rame ya kalian. Oh, Scorpio tuh rame. Maksudnya kerja. Oh. Kemana-mana gitu. Nah terus aku kapanan dibacain numerologinya. Hah? Dari jadi ulang tahun, Ah. yang kayak segitiga gitu bang, dibacain terus aku angka terakhirnya apa gitu, katanya sampai tua suka kerja. Sampai tua suka kerja. Nggak mau lagi aku pengen nikah juga kayak kakak Ya gitu. kan lu masih kecil, berapa kamu? 23. Ya udah lu nikmatin dulu kayak gue nikmatin dulu, baru nanti ketemu istirahat selesai gitu. Aku dicari juga kemarin angkanya. Nah terus Angkanya berapa gitu terus kupasang nggak kena. Judai dong. Maksudnya waktu ini pasang di nomor punggung guys. Ya. itu yang dipakai sikat gigi ya bang? Odol. Oh, Nah, kenapa ke situ? bukan. Ntar dulu kenapa ke situ? Karena judol. Gue tuh di Vera dipanggilnya Bang juga. Oh iya? Abang, Bang di Vera gue dipanggil itu karena maksudnya untuk kalau Neng, Non,
atau Kidio. Mbak. Mbak enggak ya, karena menurut gue itu di band musik. Jadi gue ngasih jaraknya, udah lu bang aja, jadi nyebrang beda aja gitu loh. Bang Widi. Kalau non kan kayak, jangan lu bukan pengemudi gue ya gitu Kalau kan. non kan ngasih mic-nya juga ini Iya, non ya enggak itu. Terus kalau Diu atau Wit, lu kan bukan teman lama gue nih gitu kan. Jadi gue mikir, ya udah bang aja deh gitu. Tadi malah tante, jangan gue bilang, udah bang aja bang, gue bilang gitu. Kalau tante harus biayai kan? Iya makanya. Benar. Cuma gara-gara gue ngasih parfum, manajer gue dipanggil tante. Kalau kakak aja? Kakak itu untuk general aja ya, buat di luar kalau perfilman. di band, bang aja biar seru aja, biar ada yang kocak aja gitu. Bang. Receh aja receh. Tapi si circle pertemanan seorang Widi tuh apakah nongkrong sama anak-anak band-band juga Enggak. atau jauh banget sebenarnya? Jauh banget. Oh gitu. Jadi gue ada momen nembak, berarti kan itu sama teman-teman di kesatuan. Oh iya lu nembak ya kemarin ya, banyak video-video lu tuh. Karena kan gue memang sudah saat itu kan anggota perbakin kan, anggota perbakin jadi gue mesti ya jadi olahraga di situ, atletnya situ, pertandingan, tapi PSC ya, bukan yang Bukannya profesional. profesional tapi IPSC. IPSC Jadi itu apa? dia IPSC tuh gue nembaknya udah males jelasinnya lagi. Aduh jujur banget gue. Ya udah. Kurang lebih gitu ya. Ya udah. Jadi iya, soalnya nembak banget dia kemana aku lihat video-videonya. Ya karena itu pertandingan. Jadi yang gue post itu kebanyakan pertandingan. Habis itu karena gue udah ngerasain rasanya menang pertandingan, gue anaknya gitu kalau gue udah rasain ya udah selesai. Jadi sisanya konten-konten lucu aja gitu. Udah nggak ambisi untuk menang atau pertandingan gitu. Iya. Untuk melatih aja Iya. lagi ya. Atau pada saat pandemi memang gue ngajar akhirnya ya udah gue ngajar deh untuk klub nembak Ngajar gue sendiri. nembak? Iya. Oh iya, Wit. Ngajar nembak. Berarti Kita bisa harus dong, ada. minta kayak private ke Widi. Wid, ajarin nembak dong. Manggung terus nih Pak, gimana ya Wah, kan? iya Gue udah juga boyo ya. banget. Iya. Itu harus ada license-nya nggak? Harus kalau ada ini? license. Oh. Dari mana Wid awal mulanya? Kenapa tiba-tiba pilihannya menembak? Karena yang kakung gue kan memang di perintelan dulu. Yang Putri nembak di perbakin dulu banget ya, itu di jauh banget. Terus bokap gue temen-temennya di berburu, nembak berburu. Terus one day bokap gue ngajak ke perbakin, akhirnya gue kenalan sama salah satu petembak dan coach di IPSC. Ya udah gue dari situ beberapa kali datang, terus ketemu sama beberapa temen, tahu-tahu gue didaftarin untuk ujian, ya udah. Bisa. Sisanya- Tapi mahal tau bang, nembak itu pelurunya aja mahal Emang banget. iya Wid? Mahal Wid? Mahal bang. Aduh, mahal banget. Karena gini, beli pelurunya aja tuh sekotak udah sekian harganya. Dan lo gampang banget nembak, dor, abis udah gitu aja. Mahal. Hilang tuh harga tuh. Udah. Lebih mahal daripada golf sih harusnya. Lebih mahal dari Iya. golf. Senjatanya juga mahal. Senjatanya kita bisa- Izinnya gede, jadi mahalnya di situ kan. Aku mau yang senapan sih, jadi kalau jalan tuh ditenteng di sini tuh kayak Berlebihan bang. ini senapan. Tapi Kalau senapan kakak, angin. abang mau coba? Pengen sih, pengen seru juga ya. Ya udah kalian tinggal ke perbakin aja, itu kan bisa buat sipil. Dan sekarang udah tertata, udah nyaman. Jadi kalian tinggal datang, nanti ada yang ngarahin, udah sih. Nggak butuh gue kok. Bang, Sewa, senjata sewa. Sewa, sewa. ada sewa. Boleh beli sendiri nggak sih? Tapi susah sih Beli izinnya sendiri ya. bisa kalau lo punya PT dan lo alasannya jelas untuk membela diri dan bisanya senjata untuk bela diri. Kalau untuk punya sendiri gitu, dan itu harus nempel sama kamu, nggak boleh lepas gitu. Kalau senjata bela diri ya. Iya. Kalau senjata Berburu misalnya. yang lain, itu berburu ada bidangnya Ada sendiri bidangnya lagi. lagi. Pokoknya semua ada bidang-bidangnya, ada rules-nya. Jadi ya kurang lebih gitu. Nanti tinggal tanya-tanya ke sana ya. Oh iya, kebetulan dia bukan perwakilan dari perbakin ya guys ya. Makanya gue nggak mau sotoy. Iya, Kan iya, bapak-bapak iya, itu baper lagi. Nggak deh, udah asik kok sekarang. Ini kita ngobrol dikit ya, maksudnya pernah katanya terjebak dalam toxic relationship. Iya lagi, soalnya gue, iya toxic sih setelah gue sadar. Karena gue waktu mau manggung pernah, akhirnya gue dikunciin tuh di hotel transit di kamar kan. Gue mau manggung, yaitu gue dikunciin, nih ada nih roadman gue. Semuanya udah pada gini. Si roadman gue Jati, inget banget dia dari venue mau nggak mau, lu nyamperin ke hotel kan Ti ya. Dia gedor-gedor, bang kita udah mau manggung nih bang gitu. Si sebelumnya itu ada di dalam dan dia diem aja lagi ini sama gue, berdebat sama gue karena gue pengen udahan. Karena menurut gue memang toksik, sudah mengganggu, menurut gue toksik itu di gue, sudah mengganggu pekerjaan gue, karir gue gitu loh. Gue udah susah manggung, mau foto sama fans aja susah, kayak fans posesif. cowok
Ya kurang lebih sebenarnya posesif gak apa-apa asal jangan mengganggu kehidupan dan kerjaan. Iya, iya. Karena sometimes posesif tuh perlu gitu, tapi harus ada tempatnya kan. Gue foto sama fans cowok aja susah, gue gini aja, gini. Bagi dia tuh gue nempel ke dia, padahal gue ngasih gue begini supaya ada Gestur, jarak. iya, Nah, supaya ada jarak Konyol gitu. banget. Karena kalau gue gini, orang masih bisa ke gue kan. Iya, iya. Kalau gue tangannya di sini gitu setidaknya. Makanya gue gini, jadi gue bisa gini, ngerti gak? Oh, iya, iya. Itu aja masih dipertanyakan dan jadi orang itu bukan yang marah, wow gitu, kasar gitu, enggak. Tapi dia akan terus mempertanyakan dan membahas itu, jadi akan mengganggu psikis gue kurang lebih sama mental kurang lebih di situ sih. Lama nggak pacarannya? Itu salah satunya. Bang? Jadi gue sebenarnya punya pacar, terus masuklah orang ini. Iya. Karena mungkin karena tinggal di Jakarta, yang sebelumnya tinggalnya di luar kota. LDR. Si yang Jakarta ini ngerasa di Jakarta jadi bisa ngikat gue kali ya. Ada. Kurang lebih gitu. Gitu. Selalu ada lah ya. Ada. Terus dia ngikat, jadi dia ngerasa dia bisa memiliki gue gitu. Iya. Tapi udah mengganggu hobi gue, kerjaan gue itu. Gue dari dulu kalau itu udah mengganggu Viera sama hobi, gue pasti pindah. Iya, Kalau ribet nih gue caw gitu. Iya. Gue Nah, anaknya tapi gampang cut off sebenarnya. Waktu kakak mau cut off susah kan? Susah Dianya banget, nggak gue mau. sampai mohon-mohon, udah lu please putus, gue sampai kayak gitu. Gue sampai jedotin kepala gue, saking gue udah, gitu loh, kayak bisa pergi nggak gitu kayak. Karena gue dalam sejarah gue bisa banget udahan, gue cabut-cabut karena gue mendingan kerja. Iya, iya. Karena apa, gue kan cari duit untuk keluarga gue ngasih makan sekitaran gue. tim produksi. Maksudnya kan serius nih pekerjaan ini ya gitu, lu jangan nambah-nambah gitu loh. Karena gue mesti ketemu orang, gue mesti nyanyi, mikirin vokal gue, jangan nambah-nambah. Karena gue tipenya vokal yang gampang serkan, Iya. tipis gitu. Kalau gue udah pakai Stres, emosi, apa stres gitu-gitu. itu ngaruh ke suara gue gitu. Ngaruh ke pekerjaan. Sangat, jadi Tuh, aduh. guys, dilihat tuh. Kurang maksudnya. lebih. Kalau udah mengganggu seperti itu udah bisa cut Nah, off lah ya. Alhamdulillah pacar yang sekarang karena sebidang jadi aman. Pengertian. Oh, sekarang Ternyata gue bersadar sebidang emang lebih enak karena dulu gue selalu di luar bidang dan jauh. Kalau sebidang tuh enak, jadi tahu sama-sama tahu Iya. ya. Walaupun ada posesifnya tapi aman gitu loh. Posesifnya Saling lucu mengerti. gitu ya, Iya, Mas. posesifnya lucu gitu. Nggak gila gitu ya. Betul. Ya, itu Cak, dengerin, dihindarin hal-hal kayak gitu. Iya. Lu berdua Scorpio, lu berdua posesif kan, agak Aku dulu psikopat. posesif. Asli. Karena ini sebelumnya gue Cancer. Oh. Elemen kalian memang agak psikopat dan posesif. Iya. Iya, ada Scorpio tuh psikopat. Psikopat dalam bentuk apa? Maksudnya kan psikopat negatif banget. Katanya Kak Enggak Vidi, sih. psikopatnya psikopat seru gitu. Iya, untuk relationship nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kan ini ada yang mengganggu pekerjaan ya lebih baik jangan gitu loh. Oh. Emang abang posesif bang? Kalau aku sama Abu posesif, lumayan. Makanya Tapi kan sering telepon. sama-sama posesif nggak apa-apa sih. Iya nggak apa-apa asal posesifnya pas lah gitu. Iya, emang gitu ya? Posesif, aku posesif tapi sekarang udah enggak sih. Lu cewek masih kecil lagi, nggak mungkin. Soalnya kalau enggak bisa ketemu cowok dia lebih alpha daripada aku terus dia marah-marah kalau aku Oh, dari dulu posesifin. Jadi bisa. aku kayak ya udah. Ya udah, nah, itu masih bisa sih berarti. Tapi kalau misalnya cowoknya Di bawah lu di bawah injek-injek. aku, Iya bener, ih, kok tahu sih? Ya kan lu Scorpio masih kecil lagi. Oh gitu. Cewek kan lebih kayak oh nyanyi Iya, gitu kan. iya, sumpah kalau cowoknya Gue juga beda. pacar yang sekarang emang lebih galak dan tegas. Gue harus digituin karena kan gue ada anak pertama. Terus Iya, iya, alpha iya, iya. juga. Jadi gue harus digituin biar kita turun. Biar tone down ya. Tone down. Kalau enggak nanti lu yang ini terlalu. Bener, injak-injak makin jadi Dan gue jahat. gak suka cowok menye-menye dan gue dia harus pintar karena gue anaknya sangat kritikal dan pengen diarahin gitu loh. Kalau dia tidak bisa mengarahkan gue, bagi gue ya lo nggak bisa jadi pemimpin gue dong gitu. Kalau lo nggak bisa ngarahin gue atau ngerangkul gue dan bimbing gue gitu. Makanya kalau cowoknya cemen, gue kayak gitu. Kalau misalnya, sorry ya. Maksudnya cemen artinya beda dibagi Iya, gue ya. iya. Tapi kalau misalnya, weh jemput dong, aku lagi nggak ini tuh, jemput datang. Ya jemput lah. Kan- Kalau nggak bisa, itu nggak cemennya beda dalam arti gue tuh adalah dia nggak bisa step up untuk ngejagain gue dan mikir Untuk saat hubungan hubungan atau keputusan yang krusial gitu loh. Jadi ilfil ya, aku kayak gitu. Oh, Karena lebih ke kan- situ ya. Kalau karakternya, Nggak apa-apa, kalau dia Hello Kitty tapi tegas ya pas dong gitu kan. Kakak suka yang pintar tapi suka misalnya kayak suka debat-debat bareng gitu gak? nah debat. iya. Kalau misalnya nih ya, kan alpha banget, debat. Tapi kadang-kadang kalau debat nggak nemu solusi, Malah berantem. malah berantem. Gimana tuh? Untungnya di umur sekarang gue lebih menerima pasangan gue yang sekarang karena gue mikir, oh gue ternyata
oke nih yang sekarang jadi gue tuh bisa respect gitu. Kalau yang dulu gue tahu gue bakal putus karena ada yang beda agama lah, ada yang ya itu LDR, gue mikir ah nggak bakal lama nih gitu. Yang sekarang karena dia sebidang dan ada dan ngurusin gue mikir karena gue bisa respect, jadi gue tahu nih gue mesti posisikan di mana dengan umur yang sekarang. Kalau emang debat pasti gue ada mencari solusi gitu loh di umur gue yang sekarang gitu loh ketimbang yang dulu ya. Kalau dulu kan udah capek ya kerja ya, terus capek juga kalau debat tapi nggak ada juntrungannya gitu loh bos. Iya. Gitu. Ya, bener juga ya. Kalau dulu tuh kayak udah nggak lama debat lu. Ayo lu berantem. Ih cabut malah gue gampang banget cabut. Bodo amat. Sorry kalau terakhir terdekat proyek apa lagi ada Via Ratel? Manggung-manggung aja atau ada album? Sebenarnya ada EP, tapi nggak kelar-kelar belum beres karena kan masih keliling terus ya. Oke. Permintaan manggungnya lagi banyak banget. Alhamdulillah lagi rame, semua musik lagi ada terus ya. Nice. Jadi gue mumpung ya itu yang bujang ya gue jalanin apa yang ada di depan mata dulu deh. Tapi memang tim sudah nyiapin semua untuk tahun depan, untuk ke depannya pasti ada proyekan. Cuma gue biasanya mengetahuinya belakangan. Ikut aja ya. Karena Gue ikut lebih aja ya. mikirin stage act dan audio, sound di panggung. Aku suka banget stage act-nya Kak Widi yang jujur lah pada aku gue Lu ngeledek ya? Lo beneran lucu itu. Udah tahu gue udah paling enak ya gitu. Karena bukannya apa ya, itu lagu tuh imut, gue ABG. Sekarang gue kan udah 34 ya, sob ya, Sudah bro. tidak. Udah 34 chest, jadi gue bentukannya juga udah nggak seimut itu ya. Ini gue udah cabe banget nih ya, kalau di panggung sometimes biduan banget gitu. Kalau gue pakai crop top atau yang ketat gitu kan, kayak nggak cocok aja. Makanya terkadang gue akhirnya gimmicknya adalah pas ref, karena kan semua orang udah hafal ya, udah muak juga. Ya lo aja deh nyanyi penonton gitu kan. Jadi kayak karaoke aja, udah karaoke bareng gitu. Tapi khusus lagu itu doang. Tapi sesuatu yang agak sulit dihindari ya, Wita. Maksudnya karena tumbuh dan besar di momen yang sama gitu. Iya, sebenarnya itu juga kita bersyukur di bagian lagu itu kok, karena itu beda kan. Tapi ya itu yang kita alamin dan itu juga nggak salah kok punya rasa-rasa seperti itu. Kan itu jadinya lucu ya kalau kita bahas lagi gitu. Lucu dan untuk menggelitik sendiri aja ya. Jadi kadang tergantung durasi. Kalau durasinya 45 menit berarti curhat dicoret. Lagu Cinta Butuh Waktu dicoret. Jadi ada beberapa setlist yang akan diutak-atik tergantung durasi. Dan termasuk lagu curhat itu. Pokoknya apapun yang dilakukan Vera, Widi, semoga sukses. Semoga lancar keluar IP-nya. Thank you. Ya sehat-sehat terus Wid, sampai ketemu lagi di Tokot. Bye.